Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 kelas 4C Program Studi Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta, mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pengolahan data dalam penelitian. Kelompok 8 beranggotakan Syifa Maulidina, Maulana Hazim, Saifal Sausan, dan saya sendiri, Fiska Ajeng Agustina. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa aja sih langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu pengolahan data? Berikut merupakan penjelasannya. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian menurut Hastono tahun 2020. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pengeditan data atau editing. Editing merupakan langkah pengecekan raw data atau data yang ada dalam kuesioner untuk menghilangkan kesalahan dan melengkapi kekurangannya. Kegiatan ini dilakukan dengan memeriksa isian kuesioner, apakah isian kuesioner sudah lengkap, jelas, relevan, dan konsisten. Selanjutnya, langkah kedua adalah pengkodean data atau coding. Coding merupakan langkah pemberian kode tertentu atau mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka pada setiap data. Tujuannya untuk memberikan identitas pada data agar peneliti lebih mudah untuk menganalisis data dan juga mempercepat saat tahap entry data. Berikut merupakan jenis-jenis kuesioner yang dapat kita lakukan coding. Yang pertama, ada jenis tertutup. Coding dapat dilakukan sebelum ke lapangan. Yang kedua, ada jenis setengah terbuka. Codingnya dapat dilakukan sebelum dan setelah dari lapangan. Dan yang terakhir, ada jenis terbuka. Codingnya dapat sepenuhnya dilakukan setelah dari lapangan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah processing. Merupakan langkah yang dilakukan setelah data sudah dipastikan terisi penuh, benar, dan telah dilakukan proses pengkodean. Processing ini dilakukan dengan cara entry data dari kuesioner ke paket program komputer seperti SPSS for Windows. Berikut merupakan cara melakukan tahap processing pada SPSS. Yang pertama, pastikan kamu sudah menginstal aplikasi SPSS for Windows pada perangkatmu. Kemudian, buka aplikasi, lalu pastikan yang kamu buka adalah untuk data editor. Kemudian, klik Files, Open, lalu Data. Hal ini dapat dilakukan jika kamu telah memiliki data berbentuk SPSS. Kemudian, kamu juga dapat klik Files, lalu Import Data, dan memilih jenis data yang tersedia pada perangkatmu. Selanjutnya, langkah terakhir dalam pengolahan data adalah cleaning. Cleaning atau pembersihan data merupakan pengecekan kembali data yang telah di-entry. Cara-cara untuk melakukan cleaning data adalah dengan mengetahui missing data, mengetahui variasi data, dan juga mengetahui konsistensi data dengan cara-cara sebagaimana yang telah tertera. Nah, berikut merupakan cara untuk melakukan langkah cleaning pada SPSS. Yang pertama, untuk mengetahui missing data dan variasi data, kita dapat mengklik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu pilih Frequencies. Setelah itu, kita dapat memindahkan variabel yang ingin kita ketahui missing data dan variasi datanya ke kolom variables, lalu kita klik Statistik. Setelah itu, pilih atau checklist hal yang ingin kamu ketahui. Dalam hal ini, kita ingin mengetahui missing data dan variasi data, maka kita dapat memilih jenis variasi. Kemudian, kita klik continue, lalu OK. Lalu akan keluar hasil atau output sebagaimana tertera pada tabel berikut. Kita dapat mengetahui missing N atau missing data, kemudian juga variasi. Dan kita juga dapat sekaligus mengetahui hal-hal lain yang ingin kita ketahui. Selanjutnya, untuk mengetahui konsistensi data pada SPSS, kita dapat memilih menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu pilih Cross Tabs. Kemudian, pindahkan variabel yang ingin diketahui konsistensinya ke kolom row dan juga columns. Kemudian, pilih Statistik. Setelah itu, pilih atau checklist hal yang ingin diketahui. Dalam hal ini, kita ingin mengetahui konsistensi data. Hal tersebut dapat kita ketahui melalui korelasinya.
Maka dari itu, kita pilih atau checklist correlation, kemudian klik ke continue, lalu oke. Setelah itu akan keluar hasil atau output sebagai berikut. Berikut merupakan cross-tab atau tabulasi silang antara dua variabel yang ingin kita ketahui konsistensi datanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis data univariat atau deskriptif. Analisis data univariat atau deskriptif, yakni kegiatan menjelaskan, mendeskripsikan, atau menginterpretasikan data dengan memberikan gambaran terhadap satu variabel saja tanpa adanya intervensi dari variabel lain. Selanjutnya ada tujuan analisis data deskriptif. Yang pertama, untuk mengetahui data yang akan digunakan sudah layak atau belum. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran data yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah data tersebut telah optimal jika dipakai untuk analisis. Lalu yang keempat ada petunjuk pemecahan masalah. Yang kelima ada dapat memberikan gambaran besarnya suatu kejadian. Dan yang terakhir persiapan analisis bivariat dan multivariat. Selanjutnya ada rumus analisis data univariat. Nah itu P sama dengan X per N dikali 100%. P itu untuk persentase, X itu jumlah kejadian per responden, dan N jumlah seluruh responden. Selanjutnya ada tipe analisis data univariat atau deskriptif. Yang pertama ada studi kasus. Nah ini itu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang peristiwa. Yang kedua ada seri kasus. Ini itu deskripsi mengenai karakteristik dari suatu peristiwa. Lalu yang ketiga ada studi karakteristik. Nah ini merupakan pendeskripsian mengenai karakteristik suatu kelompok tertentu dalam populasi. Yang terakhir ada studi pengukuran variabel konseptual. Konsep tidak dapat diukur dan diamati secara langsung sehingga harus diadopsi untuk digunakan dalam formulasi ilmiah. Uji chi-square atau uji chi kuadrat yang berguna untuk menguji hipotesis yang memungkinkan peneliti untuk menilai probabilitas dari perbandingan antara frekuensi observasi, yaitu frekuensi sampel yang benar-benar terjadi, dan frekuensi harapan yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada kasus atau data yang diambil untuk diamati. Kemudian ada rumus uji chi-square, yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung 0 min E pangkat 2 dibagi E, yang mana X pangkat 2 itu chi-square dan E itu nilai harapan. Kemudian ada rumus nilai harapan, yang mana E sama dengan total isi kolom dikali total isi baris dibagi jumlah seluruh data atau N. Lalu ada syarat uji chi-square. Yang pertama, jumlah sampel harus lebih dari 40. Yang kedua, frekuensi kenyataan tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, frekuensi harapan tidak boleh kurang dari 5 lebih 20%. Lalu ada uji T. Uji T merupakan uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis melalui perbedaan dua rata-rata untuk mengetahui apakah dua rata-rata memiliki nilai yang berbeda, atau two-side, atau rata-rata yang satu lebih kecil atau lebih besar dari rata-rata yang lainnya. Kemudian ada syarat uji T. Yang pertama itu data harus berdistribusi normal. Yang kedua, data yang digunakan berskala rasio atau interval. Yang ketiga, sampel diambil secara random dari populasi yang sama. Kita diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu satu sampel dan dua sampel. Yang dua sampel diklasifikasikan menjadi berhubungan atau dependen dan terpisah atau independen. Yang pertama ada uji T1 sampel. Uji T1 sampel berguna untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel terhadap nilai parameter tertentu yang sudah ditentukan atau hipotesisnya. Kemudian ada rumus uji T1 sampel, yang mana T sama dengan X dikurang mu dibagi S dibagi akar N. Yang mana T atau koefisien T, X atau mean sampel, mu atau mean populasi, S adalah standard deviation sampel, dan N adalah banyaknya sampel. Yang kedua ada uji T independen, yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan mean antara dua kelompok pada data independen. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Lalu ada syarat uji T independen. Yang pertama, data harus berdistribusi dengan normal. Yang kedua, data bersifat independen. Yang ketiga, kedua data harus numerik atau kategorik.
Yang ketiga ada uji T-dependent. Uji T-dependent itu untuk menguji perbedaan min antara dua kelompok data yang dependen atau saling berhubungan. Kemudian, syarat uji T-dependent yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, data bersifat dependen. Dan yang ketiga, kedua data berskala numerik atau kategorik. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada uji ANOVA. Nah, uji ANOVA ini digunakan untuk mengatasi inflasi atau peluang hasil yang keliru pada uji T berulang. Tujuan dari uji ANOVA adalah menguji beda mean antara 3 atau lebih variabel. Prinsip uji ANOVA mengikuti prinsip menelaah variabilitas data menjadi dua sumber, yaitu dalam kelompok within dan antar kelompok between. Bila perbandingan memiliki hasil satu, maka tidak ada perbedaan antara mean-mean. Tetapi, jika lebih dari satu, maka terdapat perbedaan. Terdapat 3 syarat uji ANOVA. Yang pertama yaitu data berdistribusi normal dan varian homogen. Yang kedua, sampel atau kelompok berbeda. Dan yang ketiga yaitu jenis data yang dihubungkan adalah data numerik dengan kategorik. Dengan ketentuan data kategorinya lebih dari 2 kelompok. Berikut ini adalah rumus dari uji ANOVA yang dapat dihitung secara manual. Nah, rumus ini juga dapat membantu untuk melengkapi perhitungan rumus ANOVA yang sebelumnya. Selain dapat dihitung menggunakan rumus manual, uji ANOVA juga bisa dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Nah, caranya yaitu pada menu utama SPSS, pilih Analyze, kemudian pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Selanjutnya pada kotak, isi variabel numerik pada Dependent List dan isi variabel kategorik pada kolom faktor. Lalu klik tombol Option dan beri centang pada kotak deskriptif dan klik Continue. Langkah selanjutnya yaitu klik tombol Post Hoc lalu beri tanda centang pada kotak Bonferroni. Klik Continue lalu klik OK, maka kalian akan mendapatkan output dari uji ANOVA di SPSS. Uji selanjutnya yaitu ada uji korelasi. Nah, uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel numerik. Nah, selanjutnya, uji korelasi ini juga bisa menentukan arah variabel dengan hasil kuat atau lemah ke arah positif atau negatif dengan menggunakan diagram pencar atau scatter plot. Terdapat 2 syarat untuk uji korelasi. Yang pertama yaitu data berdistribusi normal dan jenis data yang diuji merupakan data numerik dengan data numerik. Nah, berikut ini merupakan rumus dari uji korelasi yang dapat dihitung secara manual. Nah, interpretasi dari uji korelasi tersendiri itu ada 3. Jika R-nya sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier. Jika R-nya sama dengan minus 1, maka ada hubungan linier negatif sempurna, dan jika R-nya positif 1, maka hubungan liniernya positif sempurna. Selain menggunakan rumus uji yang dapat dihitung secara manual, uji korelasi ini juga dapat dilakukan di SPSS. Nah, caranya yaitu aktifkan terlebih dahulu data yang akan diuji, lalu pada menu utama SPSS, klik Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu klik pilihan Bivariate dan akan muncul menu Bivariate Correlation. Lalu masukkan variabel numerik yang akan diujikan pada kolom variabel, lalu klik OK, maka kalian akan mendapatkan output dari uji korelasi. Nah, berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan pada penjelasan yang kami paparkan sebelumnya. Dengan ini kami tutup video paparan dari kelompok 8. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.